Sampurasun para wargi, selamat bergabung kembali di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Tentunya acara ini rutin dilaksanakan di Lucky Padada Spot, Jalan Bojongkone Atas nomor 22, Bandung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin soal semangat yang naik turun. Semangat yang naik turun. Kurang lebih bisa dijelaskan bahwa semangat naik turun itu adalah penjelasan sederhana jika seseorang mempunyai perasaan yang berubah-ubah. Contoh nih, saya pada saat yang sama, saya sangat bersemangat untuk bekerja atau melakukan aktivitas. Semangat saya tinggi, energinya full, tapi di satu sisi kemudian saya juga kok merasa kurang bergairah atau lesu atau apapun lah. Untuk itu, ngebahas soal semangat yang naik turun, seperti biasa dihadirkan seorang expertnya, Kang Gagan, tepuk tangan. Kang Gagan ini adalah seorang instruktur meditasi Theta ya? Yeah. Oke, Kang Gagan, selamat bertemu kembali ya. Gimana sehat? Sama sore sehat, Jerry. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sore semuanya. Selamat sore. Mana dong tepuk tangannya? Harus semangat nih. Kalau nggak tepuk tangan semangatnya turun berarti. Turun. Tangannya jadi turun. Tangannya turun. Kang Gagan pernah nggak mengalami punya lingkungan sekitar, punya kawan atau nggak mungkin punya ini, Kang Gagan kan bekerja di berbagai tempat ya, punya karyawan atau orang-orang yang lingkungannya tuh memang menunjukkan bahwa semangatnya naik turun gitu. Iya. Ya memang kalau orang bilang kan ada peak performance, ada low performance gitu ya. Peak sama low ya. Oke. Sebenarnya kita udah bisa ngelihat bahasa, kalau orang kan sering mengatakan kayak semangat pagi kan gitu, semangat pagi kan gitu ya. Tapi itu memang rasanya banyak benernya sih ya. Banyak benernya? Iya, banyak benernya. Karena memang kita kan ngumpulin mood itu kan sebenarnya dari pagi ya. Jadi kalau kita pagi udah lesu ya, sebenarnya juga kita akan ada jaminan turunnya juga akan lebih cepat kan gitu kan. Iya. Berarti kalau di WA group tuh kan sering ya, jam 6 subuh, jam apa, semangat pagi itu sebenarnya harus dijawab juga buat semua anggota grup ya. Biar termotivasi ya. Betul. Ya memang itu secara awam mungkin seperti itu ya. Kita perlu menyemangati teman-teman dari pagi dan kemudian kita berharap kita dapat feedback balik lah ya. Yang kemudian kita bisa jadi balik semangat. Gitu. Iya. Kebetulan memang kalau sehari-hari saya kebetulan ada beberapa teman-teman ya, ada yang karyawan juga yang memang dari pagi itu harus kita sapa. Harus disapa. Bentuknya apa? By WA atau? Ya kalau kita biasanya kan ada latihan bareng lah gitu. Oh, jadi latihan meditasi ya? Meditasi bareng. Cuman banyaknya jarak jauh. Karena kan perusahaannya kan beda-beda ya. Iya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang juga di luar negeri. Nah itu kan juga memang luar negeri ya. Dan itu kadang-kadang juga perbedaan waktu juga sama. Pas kita di sini malam, di sana lagi pagi kan gitu. Nah ini kan ternyata anggapan itu nggak sepenuhnya benar gitu kan ya. Iya. Semangat pagi, selamat pagi itu karena bisa jadi kita udah ngantuk di sini, tapi teman-teman yang di sananya baru bangun ya. Nah, jadi seperti gimana itu caranya untuk menyinkronkan? Memang akhirnya pada jam tertentu semuanya kumpul dalam satu Zoom online gitu atau bagaimana itu? Jadi sebetulnya kalau saya ngelihat ada hal yang menarik gitu ya, mungkin bukan perkeliruan gitu, tapi mungkin sedikit agak nggak pas lah gitu. Jadi kita kan kalau kerja itu kan biasanya bisa dari pagi ya. Iya, dari pagi. Bisa dari jam 9 atau dari jam 8 bisa sampai jam 4 atau jam 5 misalnya gitu. Nah, kita kan pakai itu full ya badan tuh ya. Nggak ada istirahat, paling istirahat jam 12. Jam 12 jam 1-an ya. Jam 1 kemudian start lagi. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat performa kita tuh, katakanlah pagi nih kita bangun tidur udah seneng nih ya. Udah seneng pertama kali semangat gitu. Tapi masalahnya pas begitu kita nggak ada jeda, nggak ada jeda. Kita running out ya, energi kita gitu. Jadi kita terlalu banyak energi yang kita pakai, yang akhirnya kita jadinya tekor. Jadi sore itu udah kelihatan puyuh gitu ya. Terus nanti kalau baru jam 7, jam 8 tuh kita udah ngantuk gitu. Udah ngantuk lagi. Padahal sebenarnya kita tuh ada satu yang biasanya kita lakukan tuh adalah
kita tuh mencuri waktu dalam setiap jam itu kita melakukan istirahat itu sekitar 3 menit. 3 menit tuh lihat. Ayo di sini siapa yang masuk jam? Oh kebetulan di sini masuknya jam siang ya, 10 atau 11 ya. Ya jam 10. 11. Terus kemudian sejam kemudian semangatnya sudah turun. Jangan ya, sebenarnya harus ada jeda istirahat ya. Iya. Jadi kita manajemennya kan itu tadi. Jadi kita dihabiskan dulu energinya, baru kemudian istirahat. Padahal sebenarnya begitu kita ada satu rentang waktu kerja, ya kita misalnya setiap 1 jam atau setiap 1 jam setengah tuh kita coba untuk recharge. Recharge ya. Berarti dalam 1 jam sebenarnya bisa ya istirahat 3 menit ya? Bisa. Loh, istirahat 1 jam, dalam 1 jam itu 3 menit ya? 3 menit. Itu bentuknya apa? Lebih ke buka HP gitu enggak ya? Enggak. Jadi kalau sebenarnya kan kita tuh kan kebanyakan tuh kenapa orang tuh lelah sebetulnya? Lelah. Karena sebetulnya kalau kita tuh berhadapan dengan orang gitu ya. Sebenarnya tuh orang tuh saling apa ya? Saling meraba frekuensinya. Saling meraba frekuensinya ya. Jadi kalau misalnya orang yang frekuensinya tinggi, dia akan mencari frekuensi yang rendah. Jadi misalnya kalau orang yang banyak masalah pasti nyari orang yang nggak banyak masalah kan sebenarnya gitu ya. Iya. Awamnya begitu. Nah, orang yang diceritain masalah tadi itu juga pasti akan kebawa pusing gitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi yang tadi ya yang punya masalah itu katakanlah yang frekuensi gelombang otaknya itu tinggi, terus kemudian mencari temennya yang kayaknya santai gitu, nggak ada masalah kan gitu. Terus dia cerita sebentar, mukanya dengan muka yang sangat jenuh gitu ya. Terus akhirnya tadi orang yang tadinya teman kita yang tadinya seger, itu juga jadi terkontaminasi gitu kan. Jadi lama-lama yang pekat ini menularkan kepekatannya sama teman-teman yang seger. Berbagi ya. Tapi memang begitu hukumnya kan, hukum alamnya ya. Betul. Kalau secara fisika kan frekuensi yang tinggi akan mencari frekuensi yang rendah begitu. Gitu. Oh, oke. Di dalam satu tempat pasti akan seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya agar lingkungan itu kan lebih kondusif ya? Iya, kondusif. Bagaimana kita bisa kondusif, bisa nggak saling menularkan gitu ya? Kalau menularkan yang bahagia-bahagia aja kan gitu. Tularkan. Bukan yang jangan ceritain masalah. Jangan yang bete-betenya aja kan gitu. Nah ini sebenarnya kita perlu manajemen baru lah gitu. Bagaimana kita bisa merecharge diri kita agar bisa nggak tekor tadi. Biar nggak turun gitu kan. Biar nggak turun. Oke, berarti itu memang tadi Kang Gagan sudah simpulkan bahwa dalam sejam itu sebenarnya bisa ya istirahat 3 menitan atau apa ya. Jadi kalau di meditasi itu kalau kita bermeditasi 15 menit itu sama dengan kita tuh tidur itu sekitar 3 jam. Oh, 15 menit tidur 3 jam ya? Tuh, jadi meditasi 15 menit sama dengan itu tidur 3 jam. Secara kualitas ya itu ekuivalensinya itu hampir sama lah gitu. 15 menit ya. Tapi ada batas maksimal nggak sih kalau di meditasi itu misalnya kalau 1 jam berarti anggap 3 jam kali 4 gitu, 15 menit. Nah ini kan juga baik lagi kan secara konsepsi kan meditasi kan berbeda-beda ya. Artinya ada yang memang kita mau deep gitu ya, hanya merasakan diri atau kita memang by purpose. By purpose misalnya kita mau katakanlah ada yang sakit, nah kita membantu orang untuk menyembuhkan orang kan gitu ya, atau kita membantu orang biar nggak cemas. Nah itu kan by purpose, itu bisa kita lakukan sekitar 5 menit, terus 10 menit. 10 menit. Jadi sebenarnya kita dorong orang lain juga, tapi kita sendiri juga istirahat jadinya. Oh iya. Gitu. Iya, menolong orang lain, kita pun ketika meditasi itu kan rest ya. Jadi saya bahasanya kan healing itu kan ya sama-sama saling healing. Saling healing ya. Bukan tadi ya, orang punya masalah kemudian menceritakan masalahnya ke orang lain yang sementara lagi seger, dia tambah masalahnya jadi terbagi ya. Iya, jadi kan kadang-kadang kalau ada istilah anekdotnya itu kan, jadi kalau di satu lingkungan yang memang terpuruk gitu ya, terus ada orang yang positif, itu biasanya juga yang positif juga jadi malah terpuruk juga gitu. Karena tersedot ya semuanya. Semuanya nyedot gitu, nyedot energinya. Tapi bisa nggak ada orang ya yang dia punya positif tadi ya di lingkungan yang negatif gitu ya. Nah yang berubahnya negatifnya bisa aja ya. Jadi kan kalau latihan itu sama dengan kayak coverage area. Jadi kalau kita biasa nanganin, misalnya kita pertama belajar menghealing ya, mencoba mengobati satu orang misalnya, kemudian 2 orang, 3 orang, nanti bisa kita tuh hanya cuman merasakan tuh kita bisa satu keluarga,
satu keluarga besar. Iya. Nah itu yang disebut coverage area. Jadi kalau kita latihannya udah beberapa orang, terus nanti kita ketemu sama teman-teman yang misalnya tadi yang negatif tadi, sebenarnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga kan sebenarnya. Sebenarnya bisa. Cuman kan harus berani men-challenge dirinya ya. Men-challenge ya. Iya, karena orang sering bilang, oh jangan bergaul sama lingkungan yang di sana gitu. Ntar kamu ke bawah-bawah gitu. Sebenarnya bisa aja kita tidak terbawa-bawa, tapi yang lingkungan sana yang berubah ya. Betul. Akhirnya tergantung bagaimana kita mengkondisikan badan kita ya. Iya. Jadi makanya pentingnya kita ya mungkin belajar meditasi itu di situ sih. Berarti sebenarnya meditasi itu bisa membantu seseorang yang mengalami itu tadi keadaan semangatnya yang naik turun begitu ya. Sangat membantu ya. Betul. Oke, ini menarik ya buat semua yang hadir di sini mungkin akan mulai memahami ya bahwa meditasi itu sebenarnya gunanya banyak ya. Iya, betul. Gunanya banyak. Salah satunya itu pasti sering terjadi. Setiap orang pasti mengalami ya semangat naik turun ya. Ya kan seiring dengan kita juga kan kenapa kita jadi cepat lelah dari pagi kan gitu. Karena emang sesederhana emang kita punya trauma kan di masa lalu kita. Trauma iya. Jadi katakanlah dari jam 7 atau misalnya dari subuh kita misalnya bangun tuh kita udah lesu gitu. Karena kita emang sebenarnya nggak pernah tidur. Jadinya terus bekerja. Lalu masih kepikiran gitu ya. Jadi badan tuh nggak rest gitu. Jadi dia terus berputar, bekerja gitu. Makanya ini kan ya kelihatan mukanya juga jadi kelihatan apa ya, kerung gitu ya kalau orang bilangnya lebih kelihatan. Biarpun bangun pagi tapi wajah tuh tetap nggak seger gitu ya, butek ya. Karena ada masalah-masalah yang belum selesai. Itu yang namanya trauma ya. Betul. Oh ini menarik. Ini tugasnya sebenarnya harus dibedah. Harus dibedah ya. Oke Kang Gagan, kami di sini tim kru Ngadu Bako itu mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ada yang DM juga, terus ada juga yang tanya langsung mengenai semangat naik turun ini. Ada beberapa pertanyaan, nanti Kang Gagan bisa pilih secara acak ya pertanyaan-pertanyaannya itu untuk bisa dijawab. Dan itu pasti sangat berguna buat rekan-rekan semua di sini dan juga yang nonton acara di YouTube. Bagaimana solusinya untuk minimal mengurangi ya semangat naik turun gitu ya. Oke, kita jeda dulu sebentar. Balik lagi di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Dan kita pada saat ini, pada kesempatan kali ini ngobrolin soal semangat yang naik turun. Dan di sini di kaca ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan yang berhubungan dengan semangat naik turun. Kita pilih ya, Kang Gagan yang ambil atau? Silakan. Oke, saya ambil ya satu. Waduh. Apakah ini pertanyaan saya? Saya bacakan ya. Oke. Apa saran Kang Gagan untuk kita-kita yang berada di sekitar orang-orang yang memiliki semangat yang naik turun? Apa saran Kang Gagan untuk kita-kita yang berada di sekitar orang yang memiliki semangat yang naik turun? Nah itu. Apa sarannya nih Kang Gagan? Jadi kan kita nih memang masuk di satu kalau satu masa yang orang tuh distraksinya tuh kan tinggi ya. Ya misalnya contoh gini, kadang-kadang yang paling gampang ada dua orang yang lagi menyanyi lah gitu ya. Yang satu nyanyinya suaranya biasa, yang satu suaranya kenceng gitu ya. Nah, si yang suaranya biasa ini tuh lama-lama tuh akhirnya kalah kan si suara itu kan. Jadi kebawa lah gitu. Sama juga dengan kita gitu. Kebanyakan kan kita ngelihat itu kan kebenaran itu kan yang banyak ya. Yang banyak tuh yang benar gitu kan. Yang banyak padahal belum tentu yang belum banyak tentu, itu benar gitu ya. Kan. Nah, itu yang akhirnya menjadi kita tuh gampang sekali terdistraksi. Gitu. Nah, ini yang perlu dikembalikan tuh akhirnya tuh bagaimana kita tuh mulai menikmati diri kita sendiri sebetulnya. Mulai menikmati kita sendiri. Meskipun ada di sekitar orang-orang itu. Jadi kan misalnya contoh kenapa kita harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena kebanyakan kita juga belum tahu pas begitu kita misalnya contoh ini kita lagi nafas nih ya. Lagi nafas. Tapi kalau kita dalam kondisi yang misalnya kita mencoba untuk memejamkan mata sebentar aja misalnya. Itu tuh sih sebenarnya si nafas kita tuh bisa dengar benar gitu nafas kita tuh.
terlepas dari di jalan mungkin ada mobil yang melintas ya, ada suara klakson, tapi kita bisa dengar napas kita sendiri ya. Kemudian kita mulai bisa berfokus kepada diri kita sendiri. Nah, sebenarnya cara yang paling pertama tuh bisa nggak kita tuh merasakan diri kita sendiri? Merasakan dulu ya? Sebenarnya hubungannya ke tidak terpengaruh nanti ya? Tidak pengaruh ya? Ya mungkin kalau di dunia nyanyi misalnya kan, kalau anggap ini ada sebuah kur gitu ya, apa ya? Choir apa ya? Kur ya? Choir. Kan banyak kan. Terus ini satu orang suruh nyanyi lagunya beda gitu ya. Itu kan tinggal kelihat ya bagaimana dia tuh bisa menguasai dirinya kan gitu ya. Atau enggak dia jadi lead vokalnya gitu di kur ya. Kemudian sementara yang kurnya ada yang suara wanita tinggi, suara wanita rendah, pria gitu. Dia bisa ikut atau enggak gitu ya? Bisa masuk atau enggak? Itu kan juga kadang-kadang secara sosiologis ya gitu kan, atau secara psikologis kita juga kan lihat ya, misalnya katakanlah saya orang baru nih, terus kemudian yang di belakang saya yang suaranya tuh udah orang-orang udah senior suaranya mungkin lebih bagus katanya ya, kata orang. Nah itu juga kan membebani. Katakanlah mungkin saya yang sebagai anak tadi ya gitu kan, itu kan terbebani juga gitu loh. Nah ini bagaimana akhirnya tuh kita menghilangkan tadi siapa juniornya, siapa seniornya kan tergantung akhirnya kita lagunya lagu yang mana kan gitu ya. Berarti kita tuh mesti challenge diri kita sendiri ya. Maksudnya mesti kita bisa nggak mengatasi diri kita sendiri ya. Bisa tidak terikut gitu maksudnya. Betul. Karena kan kita kan pasti kita hidupnya kan dengan embel-embel ya. Ya misalnya dia usianya berapa, atau dia pengalamannya udah sejauh mana kan gitu ya, dia punya mungkin reputasi kan, sedangkan kita mau menyuarakan yang sebenarnya itu tuh mungkin benar ya, atau mungkin itu tepat gitu, tapi kita merasa bahwa ini kok kayaknya anginnya nggak kesana gitu, obrolannya nggak kesana. Nah kita tuh mau nyela aja itu kayaknya udah susah bener gitu kan. Cara challenge-nya gimana tuh sarannya? Ya itu tadi, bisa nggak kita merasakan kembali gitu apa yang kita punya kan, dimulai dari mana, dari detak jantung kita, dari kemudian dari beat ya, pernafasan ya, dari beat jantung, kemudian dari nafas ya. Bisa nggak kita sampai di lorong-lorong pernafasan kita tuh kita bisa mendengarkan gitu. Nah kalau kita udah bisa, sebetulnya itu ada kemungkinan kita tuh bisa lebih menyuarakan apa yang kondisi kita yang sebenarnya gitu loh. Itu caranya kayak gimana Kang Gagan? Jadi kita menyepi dulu di tempat yang sepi gitu, atau dalam keadaan yang ramai terus kita hening sejenak begitu, tutup mata atau gimana? Ini bisa kita pahami kan kalau kita sekarang kan kita ngelihat internet aja misalnya, atau ngelihat medsos gitu ya. Itu kan input kita kan sebenarnya kan sangat tinggi kan. Sangat tinggi, dan kemudian akhirnya kita nggak bisa jadi diri kita kan, karena kita kebawa sama berita, kebawa sama yang viral, kebawa sama gosip, pemikiran orang misalnya saya mau nyari tentang motivasi gitu, kita nyari orang yang terkenal dulu kan, yang bisa ngomong motivasi, dibanding dengan kita bertanya sama diri kita gitu. Sebenarnya yang baik buat kita tuh yang mana gitu. Yang baik dulu yang mana ya. Oke. Berarti memang harus mulai dari diri sendiri ya. Dan itu harus latihannya itu seperti apa Kang Gagan? Kalau seperti yang tadi ya, ada saran latihannya, mungkin latihan secara sederhana lah, mungkin orang lagi bekerja atau apa gitu. Ada latihan sederhana nggak? Jadi kan kita bisa lihat kesalahan yang paling fatal di dalam dunia meditasi itu kan dikala kita memejamkan mata dan kita tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi kalau kita memejamkan mata, misalnya contoh gini, ini saya hampir 90%, 95% gitu. Kalau saya ajak meditasi tuh, ya sekarang kita pejamkan mata, misalnya gitu. Kemudian pejamkan mata, terus itu tuh hampir 95% tadi itu tuh selalu bertanya, terus kita ngapain gitu? Kalau betul mata ya. Terus kita ngapain gitu? Dan itu tuh dari situ aja yang kita tuh udah tahu ya, bahwa sebenarnya untuk relung hidup kita yang paling dalam itu kan sebenarnya dikala kita sendiri kan? Which is yang mana? Yang lagi begini, lagi kita menutup mata tuh, ini kan yang punya kan hanya kita, bukan orang lain. Nah di situ aja kita tuh bingung. Terus ngapain? Ya udah nutup mata, terus udah gitu tuh kita ngerasain tuh kayak apa kan gitu ya. Kan akhirnya kan di situ tuh udah terjadi apa ya? Kalau menurut saya udah jadi kebingungan di awal. Kebingungan kan? Di awal ya. Jadi pokoknya terima aja dulu ya kondisinya. Nanti kita bisa coba sih kalau misalnya kayak satu simulasi, misalnya gimana caranya untuk bisa
kita merasakan diri kita sendiri kan gitu ya. Seperti itu ya. Nah itu nanti kita bisa Bersimulasi ya, kita bikin simulasi lah. Ya nanti bisa dicobakan Nanti ya, nanti bisa di dicobakan. rumah nanti gitu kan. Tapi yang jelas kenapa tadi ada istilah naik dan turun tuh karena kita juga terus terang kita kayak nggak bisa ngepas gitu loh. Nggak bisa ngepas. Ya? Ritme kita sama orang lain itu seolah-olah pas kita lagi semangat orang nggak semangat. Iya. Kita lagi turun orang lagi semangat kan, Iya. jadi kayak nggak pas gitu loh. Nggak pas ya? Iya. Oke, Nah di sini makanya perlu satu tindakan, ada yang namanya tune in. Di tune in ya. Jadi kita bagaimana kita bisa nge-tune frekuensi orang biar kita bisa masuk di satu lingkungan Di itu. satu lingkungan. Dan itu perlu proses juga ya. Salah satu Iya. untuk tune in itu yang tadi meditasi ya. Iya. Oke. Salah satunya saya Salah satu sarankan caranya. untuk belajar itu. Untuk gitu. belajar meditasi. Oke, menjawab ya. Jadi ada sarannya pasti mau nanti didengarkan dan diulang-ulang di ini. Pasti itu caranya mudah sih ya. Iya. Ini ya. Jangan lupa ngadu bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Ini tayang setiap minggu di YouTube channel Jerry Chris. Jadi buat kalian yang hari ini mungkin terlewatkan untuk tidak menyimak atau menyaksikan acara ini, bisa nonton di YouTube Jerry Chris. Oke, Kang Agan, kita lanjut ya, mengenai semangat yang naik turun. Ayo silakan, ada yang bertanya? Oke, silakan maju biar kami bisa dengar ya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kia. Oh, Kia, oke. Kia mau tanya apa, Kia? Apa saja metode non-medis yang efektif dalam mengenalkan semangat yang naik turun? Metode non medis. Wah, tadi sebenarnya udah ada jawabannya. Metode non medis untuk mengatasi semangat yang naik turun. Itu aja? Kia mau jawab. Oke, terima kasih. Iya. Metode non medis untuk mengatasi semangat yang naik turun. Tadi kalau yang medis mungkin tadi ya soal metabolisme. Metabolisme kan gitu ya. harus dijaga. Nah, sekarang sih sebenarnya kalau yang non medis tuh hal yang jadi PR besar tuh ya kalau di meditasi tuh, hal yang pertama tuh adalah sebenarnya kita tuh kalau bernafas gitu ya, sebenarnya tuh kuat yang mana gitu, apakah lubang hidung yang kiri apa yang kanan. Oke. Ya. Nah, di situ udah mulai ada yang namanya tugas berikutnya. Jadi biasanya ada orang yang kanan, kiri, kan gitu ya. Nah, kemudian kita biasanya akan memberi tugas ke yang bersangkutan tuh bagaimana kita tuh menyeimbangkan. Jadi tarikan nafasnya yang kiri sama yang kanan tuh sama. Gitu ya. Terus buang biasa. Gitu ya. Ini non medis yang benar-benar sangat basic gitu ya. Sangat basic ya. Karena saking gratisnya kita tuh ya, bernafas itu kita nggak pernah kita nggak pernah notice gitu. Iya. Bahwa itu tuh ternyata sangat berpengaruh besar gitu dalam tubuh kita. Napas seimbang ya, itu pun. Jadi kalau misalnya dia berat lebih banyak ke kiri, itu tuh organ yang sebelah kanan itu yang lemah. Oh, kebalikannya ya? Iya, dia kebalikannya. akan cross gitu. Oke, cross. Itu kalau itu dalam bentuk yang kondisi fisik ya. Fisik. Tapi ngerasa ini gimana memang kan ini sama aja. Iya, kalau kita buka mata gini memang terasa sama. Baik lagi kita udah hampir seumur hidup ya. Napas. Iya, nggak pernah belajar, nggak pernah apa, tahu-tahu cuman gitu aja. Padahal sebenarnya kalau kita coba lihat, rasakan gitu ya, itu tuh ada yang lebih kenceng, ada yang lebih rendah gitu. Oh, kita dan itu tuh kalau dan kalau kita nggak senterkan di tengah, di situ aja kita udah timpang. Oh, timpang. Nah, di sini yang kemudian kita coba usahakan bagaimana kita tuh menghargai. Jadi kita tuh menghargai nafas kita, menghargai tubuh kita. Iya. Jadi awal pertama kali kita ngomong soal itu tadi, turun dengan naik itu kan karena kita tuh sebenarnya nggak pernah lihat diri kita. Yang semangat naik turun itu ya. Iya. Jadi kenapa turun? Kita cuman, ya kok turun sih semangatnya gitu. Terus saya wah ini lagi semangat gitu. Tapi seolah-olah kita tuh nggak punya kendali kan? Gak ada kendali. Kita tuh nggak punya kendali sama diri kita sendiri gitu. Nah itu juga sama dengan nafas kita. Begitu kita narik, kayaknya sama sih. Nggak sama. Pasti beda gitu loh. For the first time, orang yang melatih nafas itu pasti akan berbeda. Nah dari situ aja kan kita tuh sebenarnya sudah melihat bahwa kita tuh tidak terlalu peduli gitu dengan itu.
Nah, meditasi ini membantu orang untuk menyingkronkan napas, ya. Artinya tuh, dikala kita sudah bisa berkehendak, ya, berkehendak bahwa nafas kita harus sama. Ya. Artinya tuh kita juga akan sama juga kurang lebih ya ekuivalen gitu dengan bagaimana kita tuh merasakan kita bisa mood atau enggak gitu hari ini. Itu kan sebenarnya kan kendali. Iya. Itu istilahnya apa ya, drive ya kalau orang bilang. Bagaimana kita bisa nggak ngedrive diri kita gitu. Di hal yang sederhana apa dari nafas. Tapi kalau kita kok nggak bisa sih, tetap aja nggak seimbang. Ya disitulah kita perlu berlatih. Kita perlu berlatih ulang bagaimana kita akhirnya menghargai semua yang ada ya, dari kepala kita sampai akhirnya ujung kaki kita gitu. Dan itu sesederhana apa dari nafas kita. Dari nafas kita ya. Waduh, ini menarik nih, kayaknya mesti akan ada sesi khusus ya mengenai nafas ya. Nanti kita akan kita akan bikin lah tentang nafas ini. Oke, menjawab ya, Hikria. Oke, ada lagi yang bertanya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin? Oke, boleh, silakan maju. Namanya siapa? Sebutkan kelas berapa? Oh, enggak ya. Perkenalkan, nama saya Dava. Bertanya, bagaimana kita bisa membantu anak-anak atau remaja yang mengalami semangat yang naik turun? Oke, bagaimana kita di sini yang hadir ya, terutama Kang Gagan dan saya, bisa membantu generasi muda yang mempunyai semangat naik turun ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Ya. Bagaimana cara membantu dengan metode tadi juga sebenarnya ini ya. Kalau kita ngelihat yang general tuh kan, iya, kesulitan kita sekarang nih bukan hanya masalah yang tadi ya secara konseptual soal meditasi. Kita sekolah aja kadang-kadang bingung kan. Kita mau masuk jurusan apa, kita mau berkarir di mana, kita tuh sampai hari ini tuh kebanyakan bingung. Karena emang ya pokoknya ngikutin aja lah, masuk-masuk lah. Saya cukup agak lama juga di bidang itu, jadi kadang-kadang iya dan orang tua juga kayak udah bingung juga gitu ya. Karena ternyata tes itu juga kadang-kadang nggak begitu valid, nggak begitu exact ya, bahwa anak tuh memang ini harusnya pertanian gitu. Tapi kok pertaniannya kerjanya di radio misalnya gitu ya. Jadi ya karena dari awal tuh kita sendiri kan bingung. Padahal dikala kita mulai menemukan apa yang kita sukai gitu ya. Disitulah kita tuh akan total kan. Kita tuh karena total, kalau kita suka kan kita total kan. Nah, di saat total itu kan kita nggak akan lagi berpikir mana IPA, mana IPS. Iya, zaman kita ya. Iya. Jadi misalnya contoh, saya ada teman yang dulu katanya jurusannya IPS gitu. Iya, IPS. Nah, dia sosial ya. Dia bekerja di dia suka dengan hal-hal dengan kayak bakteri ya, dengan biologi ya gitu. Karena dia suka dengan pertanian. Akhirnya semua hitungan-hitungan yang ada di biologi itu akhirnya dia kerjakan. Padahal dia dari sosial. Oke. Sama juga dengan contoh misalnya ada seniman tuh katakanlah anti lah yang namanya katakanlah uang ya, monetizing lah gitu. Tapi suatu ketika kalau dia memang dia total di situ, dia kan mungkin dia harus mengadakan pameran tunggal atau apa, showcase atau apalah konser, Nah itu kan perlu budget ya. Perlu perencanaan budget, dia perlu sponsor, dia perlu marketing, perlu apa. Nah, ini dia harus belajar kan, belajar manajemen keuangan, dia belajar tentang marketing, dia belajar tentang bagaimana fundraising kan gitu ya. Karena acara-acara seni itu biasanya digabung dengan acara donasi, acara ya pokoknya hal-hal yang berbau sosial lah gitu ya. Dia sebagai pembukanya lah gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, di sini kita akan jadi melihat di saat kita nggak punya totalitas tuh, kita akhirnya kan menjadi orang-orang yang ada di sayapnya kan. Ada di sayapnya, bukan jadi pemain intinya gitu loh. Nah di sini jelas gitu ya, semakin jauh dari inti kesenangan itu, dia akan moodnya tuh akan swing gitu loh. Semakin. Karena dia nggak tahu apa yang harus disenangi gitu loh, apa yang harus ditotali gitu loh. Semakin nggak jelas ya. Akhirnya kan dia jadi ikut satu sistem yang dia belum tentu dia suka sama sistem itu gitu. Dan mau nggak mau kan dia harus ikut yang banyak ya. Harus ikut yang banyak itu benar kan gitu ya. Dan mungkin dia berteriak secara batinnya bahwa, tapi kalau saya kayaknya nggak berpikirnya seperti itu gitu.
Nah, karena dia memang jauh dari tadi ya mainstream lah ya, jauh dari pusatnya lah ya, bukan mainstream, dari pusat keminatan orang gitu. Misalnya dia pelukis ya, karena dia memang dia nggak berbakat jadi pelukis ya, dia jadi asisten jadi menyiapkan lah kanvasnya, menyiapkan kalau mau pemusik mah dia menyiapkan alat musiknya dan sebagainya lah ya, akomodasi dan sebagainya. Tapi akhirnya kan ilmunya kan menjadi general. Itu yang menyebabkan orang, kenapa di kita jauh lebih banyak yang depresi. Yang depresi karena generalis tadi. Mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan minat ya. Dengan minat dan akhirnya bekerja juga kan itu lagi. Itu lagi ya. Semakin jauh dengan ini. Ya, semakin jauh dari core-nya gitu. Core-nya. Okay. Itu yang kalau bisa kita katakan, kalau dari muda kita apa yang bisa kita kerjakan untuk menghindari yang naik turun tadi. Oke. Nah, ini saran nih buat kalian ya, dan totalitas. Jadi temukan minatmu, bakatmu ya. Kemudian kembangkan, jadikan bakatmu tuh menjadi satu pekerjaan yang bisa dinikmati ya. Oke ya, menjawab ya. Kenapa ya? Jadi kalau boleh saya tahu minatnya apa? Oke, jawab dalam hati ya nanti. Oke, ada lagi yang bertanya terakhir nih. Apanya? Ada lagi? Apa dampak jangka panjang dari semangat yang naik turun pada kesehatan mental dan fisik seseorang? Oh, dampak jangka panjang jika tetap semangatnya naik turun ya. Jadi tetap dia mempertahankan, tidak bisa berubah ya. Begitu ya mungkin ya, tidak bisa berubah. Dampaknya terhadap mental dan kesehatan fisik seseorang. Mental dan fisik seseorang. Oke, terima kasih. Dengan siapa tadi? Terima kasih ya. Oh ya, sama Nisa. Oke. Apa dampaknya nih? Kan kalau tadi kita vibes-nya yang memang harus ya. Ini kalau ada orang yang akhirnya nggak bisa lepas dari kebiasaan ya. Jadi kan sebenarnya kita juga, kalau kita bisa terbayangkan ya, kalau kita tuh setiap hari tuh, hari-hari itu kita tuh kecewa gitu sama diri kita gitu. Karena kita nggak bisa mengerjakan ini tuntas, yang ini belum selesai, datang yang baru ini juga nggak tuntas kan gitu ya. Yang ini tahu dikit, kemudian yang ini cuma tahu dikit, yang ini tahu dikit kan gitu ya. Akhirnya kan kita tuh jadi merasa kita nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau orang bilang tuh in frame ya. Iya, in frame. Dia in frame gitu, dia kayak terjebak gitu. Nah di sini kan akhirnya budaya output tuh akhirnya kan jadi berkurang kan. Kalau ditanya apa yang udah kamu hasilkan gitu, apa yang sudah kamu kerjakan selama kamu hidup gitu, kita cuman mungkin apa ya kerja, saya kan kerja gitu. Enggak, di kerja kamu ngerjain apa gitu, yang kamu suka tuh apa gitu. Nah nggak ada saya cari uang aja gitu. Ya misalnya saya ingin bisa menghidupi keluarga, dan akhirnya kan begitu ya. Jadi motivasinya tuh bukan lagi apa yang kita mau kerjakan, tapi kita udah in frame bahwa kita tuh dengan waktu kita terus bekerja. Karena kita harus katakanlah menghasilkan materi dan sebagainya, atau tuntutan dari keluarga, tuntutan dari sosial kan gitu. Jadi kita tuh jadi semakin jauh gitu dari apa yang kita inginkan gitu loh. Nah ini yang menyebabkan jadi bertumpunya kekecewaan gitu. Dan kalau kecewaan itu tambah lama, tambah besar ya kita bisa, ya kalau di psikologi kita bisa masuk dalam fase yang namanya depresi tadi. Depresi, oh jadi tadi depresi itu yang paling gampang itu adalah apa ya? Sebenarnya kita udah bisa ngelihat di keseharian kita ya, di bangsa ini gitu ya. Itu adalah orang tuh kalau nonton apa-apa tuh yang ini tuh datar gitu. Wajahnya datar ya? Datar. Terus kalau diajak ngobrol ya mungkin kemana-mana kan gitu ya. Terus kalau ada pekerjaan, ya ada pekerjaan tuh, wah ada pekerjaan ini besar gitu. Kita pasti yang nyari apa? Kita nyari saudara kita dulu. Nyari saudara? Ya, nyari saudara kita dulu, nyari tetangga kita dulu, pokoknya orang yang dekat sama kita. Bukan kita tuh nyari orang yang ahlinya di bidang itu tuh siapa. Oh, jadi lebih mencari seseorang untuk karena titik aman tadi. Iya. Dia tidak kan aman, dia ya? kan insecure. Akhirnya dia nyarinya tuh orang yang dekat-dekat dia aja. Tapi kan akhirnya dari sudut produktivitas, padahal belum tentu kreativitas, orang yang dekat itu belum tentu bisa memberikan solusi ya. Ya, dan ahlinya belum tentu. Misalnya kita dapat pekerjaan ya, kita dapat pekerjaan. Terus, wah ini nih ada uangnya nih, ada jobnya nih, gitu. Kita butuh orang nih. Kita cari itu yang ada di phone book kita, kenalan kita siapa.
bukan kita nyari siapa ya ahlinya ini gitu. Biar bisa ngobrol gitu ya. Ya, artinya kalau ahlinya ini kan berarti kan kita udah tahu ini kerjaan bakal beres kan. Tapi kita nggak, kebanyakan kan nyarinya yang kita kenal. Iya, iya. Cari yang kenal aja, jadi nggak nipu kita gitu. Oh. Karena kita nggak secure, semua orang tuh jadi nggak secure merasanya. Nah, langkah pertama dari orang yang nggak secure adalah mengamankan semua, mengamankan keluarganya. Yang penting keluarganya dulu makan gitu kan. Oh, yang penting keluarga dulu makan ya. Orang lain ya udah nanti aja dulu kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya tadi dampak-dampaknya akhirnya kita jadi jauh dari peduli kan. Dia udah peduli. Di lingkungan sosial kita juga nggak acuh lah gitu. Dia tidak Ngapain care ya. ya ngapain mikirin orang lain, kita aja susah kok gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya kita jadi flat. Tiap hari itu cuman pagi, sore tidur ya, bangun pagi, ya gitu aja. Kerja gitu aja. Rutin gitu. Jadi nggak ada wah asik ya gitu. Nggak menikmati ya, Ya. ibaratnya ya, nggak menikmati. Flat lah jadi. Flat lah hidup. Nah, hidup jangan flat ya. Hidup jangan flat dan carilah orang yang ahli ya. Ya. Jika memang kita punya sesuatu pertanyaan yang ingin Ya. dibahas atau ingin tukar pikiran ya. Ya. Oke, gitu menjawab ya. Anissa. Oke, terima kasih buat seluruh pertanyaan yang sudah diberikan oleh para penonton di sini. Kita jeda dulu sesaat. Ya, sampai sejauh ini kita sudah banyak membahas soal tips-tips bagaimana cara mengatasi semangat kita yang naik turun. Dan kita ngebahas sedikit soal produk yang ada di sini di Spot 22 Cafe by Lucky Padada Bandung. Tadi sesuai nama acaranya Ngadu Bako. Ya. Ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Kopinya mana ini? Ini ada produk di Spot 22 Cafe namanya Lemon & Co, Kang Gagan. Ini Ya. pasti segar ya. Karena sudah ada lemonnya dan kopi itu kan sebenarnya minum kopi itu sehat ya. Arabica betul. Arabica, kopi sehat Arabica. Kopi yang lain juga sehat sih, tapi di sini tambah sehat jika dipadukan dengan lemon. Kemudian di sini ada Americano. Americano ini juga biji kopinya pilihan dari Toraja. Dan semuanya bisa didapatkan di Spot 22 Cafe. Best Music Spot in Bandung. Oke, lanjut ya Kang Gagan. Ini penutup aja tadi dari pembahasan-pembahasan yang menarik tadi mengenai semangat naik turun. Sebenarnya semangat naik turun itu bisa diatasi dengan hal-hal, dengan tindakan atau aktivitas yang sederhana ya. Ya. Gimana Kang Gagan? Pesan-pesan buat yang nonton acara Ngadu Bako ini, khususnya yang belum sadar bahwa dia punya semangat yang naik turun atau bagaimana sudah sadar tapi masih pikir-pikir dua kali gimana caranya atau Ya. bagaimana selanjutnya. Mungkin kalau di luar latihan tadi ya, sekedar tips di meditasi Theta tadi tuh, kita bisa mulai juga dengan hal-hal yang memang yang kita sukai ya. Ya, hal-hal yang memang, kita sukai. Misalnya kita suka dengan ikan, kita suka dengan kayu, kemudian kita coba naikkan challenge-nya itu Iya. menjadi sebenarnya kayu ini di mana ditanamnya atau bagaimana ngolahnya dan sebagainya. Oke. Jadi nggak hanya sekedar Membaik. menjadi sebuah Oke. sebuah karya ya. Iya, iya. Tapi kemudian kita misalnya kayak tadi kopi kan ada kata Toraja. Ya mungkin asik juga ya kalau kita sampai bisa main ke Toraja dan Iya. kita ngelihat istilahnya tanamannya. Tanaman itu tumbuh di sana ya. Bagaimana orang tuh memeliharanya. Iya. Jadi kita udah mulai mendevelop ya Mendevelop. kesukaan kita tuh menjadi sesuatu yang lebih advance dan lebih Iya. dalam gitu. Nah, di situ kita punya kesempatan untuk mengumplitkan diri kita ya, menyempurnakan gitu ya. Dari hanya sekedar kalau manusia itu tuntutannya kamu bisa apa, kamu mau kemana gitu, tapi kemudian kita menjadi lebih cair, kita menikmati proses kita gitu. Ya misalnya kayak nggak usah jauh-jauh, misalnya kita suka makan apa ya, ranginan misalnya gitu. Ranginan itu yang paling deket di mana sih dibikinnya misalnya gitu. Oh, di daerah A gitu kan. Nah, di situ kita coba main ke sana. Merasakan prosesnya ya. Merasakan vibes-nya tuh seperti apa. Mereka tuh oh ternyata ada kesulitannya untuk membuatnya. Oh ternyata ada yang menyenangkan dari cara dia membuatnya. Atau juga menikmati pekerjaan yang kita lakukan ya. Iya. Apalagi untuk di sini banyak yang nonton ini produk
orang-orang yang bekerja di Betul. bidang produksi ya. Betul. Mungkin bisa juga menikmati pekerjaan. Betul. Jadi ya itu tadi nggak hanya sekedar di produk, tapi kemudian kita ya tadi melebar ya. Iya. Bagaimana pengalaman itu Pengalamannya. ya di mana ditanam, dibuat, Iya. siapa aja yang involve ya, siapa aja yang memang punya kontribusi besar di sana. Nah, itu sebenarnya kalau di meditasi itu kita bisa juga kumpulkan ya Iya. semua tadi ya tadi dengan hanya sekedar kita mengerti nafas Iya. ya, kemudian kita mengerti bagaimana posisi bola mata. Jadi kenapa sih orang meditasi itu kebanyakan kan tidur gitu ya? Iya, ketiduran. Ya, ketiduran kan gitu ketiduran. ya. Nah, itu kita coba cari tahu gimana sih caranya biar nggak ketiduran kan gitu. Nah, ini juga sama, begitu saya juga involve di dalam nih, karena memang saya punya tanggung jawab untuk merancang tuh dari awal kan gitu ya. Akhirnya kan jadi coba diginiin, coba digituin, jadi si produknya tuh coba dikembangkan gitu. Dikembangkan, ya. Dan disitulah kita mulai punya keasikan. Iya. Dan di situ kita tahu bahwa wah ternyata turunnya saya tuh jadi lebih sebentar. Karena saya naiknya lebih banyak gitu. Karena saya menggarap yang saya suka gitu. Dan ini akhirnya ya tanpa terasa sampai hari ini ya saya harus bekerja di hobi saya gitu Iya, loh. bisa ya. Iya, Di hobi ini yang memang ya akhirnya turunnya jadi lebih sebentar gitu loh. Iya. Karena naiknya itu yang jadi lebih panjang. Iya. Orang pasti harus ada naik turunnya ya. Betul. Tapi turunnya lebih baik jangan. Ya, turunnya lama. sebentar boleh, tapi kemudian dia naik lagi lagi. cepat kan gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kita coba temukan apa yang menjadi hal yang membahagiakan kita gitu. Ya, temukan hal-hal yang membahagiakan kehidupan kita. Gitu ya, Kang Gagan. Ya. Oke, terima kasih buat Kang Gagan. Kang Gagan, episode depan kita ngebahas soal meditasi dan mungkin kita praktek ya. Boleh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebudayaan kita dan semoga Tuhan semakin sayang dengan Jawa Barat. Sampai jumpa.